Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi solusi, dan kadang-kadang memberikan motivasi kepada teman-teman yang ingin membuka toko bahan bangunan atau yang sudah menjalankan usaha di toko bahan bangunan. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang kami bahas tadi malam di grup kami. Tadi malam saya sampai bicara di grup baik chatting maupun pesan suara itu sampai jam 12 malam, saudara-saudara. Yang kita bahas adalah tentang bagaimana caranya join usaha antara kita dengan orang lain di bidang toko bahan bangunan. Nah, itu yang kita bahas karena di grup ini yang anggotanya sekarang sekitar sudah 190 orang lebih. 190 lah. 190 orang dari seluruh Indonesia yang masing-masing punya kemampuan di bidangnya sendiri-sendiri. Ada yang di bidang perpajakan, ada yang di bidang izin usaha, ada yang sudah menjalani toko bahan bangunan itu sudah puluhan tahun, ada yang melanjutkan dari orang tuanya yang juga sudah puluhan tahun, dan ada yang di bidang konstruksi. Semuanya bergabung menjadi satu dan saling kolaborasi, saling memberikan motivasi, saling memberikan semangat. Tiap-tiap bidang ilmu itu ditularkan kepada kita semua. Ini sayang, saudara, sampean lewatkan kesempatan seperti ini. Sayang sekali bagi teman-teman yang sudah masuk dalam grup kami itu. Alhamdulillah semuanya itu dapat pencerahan. Saling mengingatkan, saling memberikan saling memberikan pengalamannya, baik pengalaman buruk atau pengalaman yang baik. Yang kita bahas tadi malam tentang cara kerjasama antara kita dengan pihak kedua, yang notabene modal kita adalah modal skill, modal kita adalah modal keahlian kita dalam menangani toko bahan bangunan. Sedangkan investor yang bekerja sama dengan kita itu adalah investor yang hanya memiliki toko. Hanya memiliki toko, itu tadi malam saya bahas, cuman toko saja, dia mau menginvestkan tokonya saja, tidak pakai modal. Lah, yang mengisi toko itu adalah pihak kedua. Contohnya saya dengan teman saya. Teman saya itu punya ruko nganggur dan tempatnya strategis. Dia mau membuka usaha apa? Bingung, saudara-saudara. Akhirnya saya sarankan dibuka saja toko bahan bangunan. Nanti saya yang isi. Perjanjiannya bagaimana? Perjanjiannya, dalam perjanjian itu yang punya toko itu investasinya cuma toko itu saja, tidak memakai modal apapun. Cuman si empunya toko tidak berhak mengambil kontraan di awal, di depan. Jadi sistemnya nanti kita yang dianggap saya pihak pertama, itu kita mengisi toko sekaligus SDM-nya, sekaligus IT-nya, sekaligus perangkatnya, termasuk rak-rak dan mesin kasir kita yang ngisi. Setelah itu pihak yang kedua, yang pemilik toko adalah cuma menyediakan lahan saja, menyediakan tempat saja. Nanti pembagiannya bagaimana?
pembagiannya itu win 50-50. Jadi pembagiannya itu bagi hasil dengan sistem 50% 50%. Yang bagaimana yang dianjurkan 50% 50% adalah 50% 50% dari profit bersih. Jadi operasional atau gaji karyawan atau bensin kendaraan sampai kertas-kertasnya komputer, kertas nota, itu semua dimasukkan dalam biaya biaya operasional. Setelah semuanya itu dipotong, baru nanti sisanya hasilnya itu dibagi dua. Hasilnya yang mana? Hasilnya entah hasil itu plus atau hasil itu minus. Kalau hasilnya plus, kalau hasilnya itu untung, profit, ya dibagi profit. Kalau hasilnya rugi, ya tetap dibagi rugi. Nah, tadi malam diskusi panjang. Ada yang bagaimana Pak resikonya? Resiko nanti barangkali ada resiko kehilangan. Apa resiko kebakaran? Resiko apa pemiliknya di tengah jalan minta rukonya diambil alih, mau dibikin sendiri, ya. Semua itu dibicarakan tadi malam. Akhirnya ketemu formula yang alhamdulillah kelihatannya formula itu bagus sekali. Formula, nah akhirnya dalam formula itu nantinya kita masukkan dalam klausul perjanjian kita satu persatu secara detail. Bagaimana seandainya pihak yang pemilik toko di tengah jalan sebelum masa perjanjian kerjasama itu selesai ternyata diambil, bagaimana solusinya, terus bagaimana kalau ada kebakaran, apakah yang menanggung pihak ke satu atau pihak kedua, bagaimana kalau ada kecurian, bagaimana kalau ada kekurangan modal dalam menjalankan usaha itu, maksudnya cash flow-nya kurang, bagaimana dengan lah, itu semua itu masuk dalam nantinya itu masuk dalam klausul perjanjian pasal per pasal. Nah, insya Allah nanti kalau memang itu kelar, pembicaraan itu selesai, perundingan itu jalan dan bisa mendapatkan hasil, nanti saya share ke teman-teman. Itu semua merupakan pengalaman teman-teman, merupakan suatu apa ya, suatu pengalaman atau suatu hal yang kadang-kadang tidak terfikirkan oleh kita. Kadang-kadang kita sudah nyaman dengan kondisi seperti ini, sudah punya toko satu, mau buka lagi takut, mau buka lagi ada yang mengajak kerjasama, takut di belakangnya nggak enak. Nah, kalau memang itu sudah kita pelajari, itu sudah kita pernah pengalaman dari teman-teman, caranya seperti ini, caranya seperti ini, lah itu nanti bisa dibagikan teman-teman. Itu untuk kita sendiri, barangkali nanti seandainya kita sudah punya toko tapi tidak punya modal, ingin cepat-cepat jalan, ingin cepat-cepat berjualan, ada yang mau mengisi, ya ini caranya. Atau kita punya pengalaman atau punya keahlian tapi tidak punya modal, kadang-kadang tidak punya tempat, lah keahlian kita untuk manage toko itu kita jual ke teman-teman kita tawarkan. Nah, kemarin yang terakhir itu yang paling berkesan itu, teman-teman kan banyak yang kurang yakin nantinya itu bagaimana Pak, nantinya seandainya di tengah jalan toko itu berjalan, kita sama dengan membesarkan tokonya orang. Nah, di situ akhirnya semua itu tergantung kepada kita, kepada niat baik antara kita berdua, dan harus dinyatakan dan harus dikuatkan dengan surat perjanjian hitam di atas putih. Ya, kita nyatakan seperti itu, dan yang paling penting itu adalah untuk menjaga kepercayaan itu. Laporan yang kita bikin untuk
keluar masuknya uang toko, keluar masuknya barang di toko, keluar laporan stok, itu yang paling penting adalah laporan itu harus diakses, bisa diakses oleh kedua belah pihak. Saya pegang komputer, pihak yang membeli toko, yang memiliki toko juga pegang komputer. Ya, itu nanti laporan itu bisa diakses setiap hari, bukan setiap hari, malah setiap saat. Nah, seperti itu. Nanti tingkat kepercayaan akhirnya tahu sama tahu. Setiap saat yang pemilik toko bisa melihat hasilnya berapa, seandainya untungnya berapa, seandainya ruginya berapa. Si pemilik modal juga seperti itu, bisa mengakses setiap hari, laporan setiap hari. Maksudnya apa? Supaya tidak ada kerugian yang terlalu besar. Kalau memang tidak bisa dilanjutkan, ya cepat-cepat diambil jalan keluar. Bagaimana solusinya? Begitu, saudara-saudara. Itu pembicaraan tadi malam. Ya, dalam forum itu memang saya lemparkan. Seandainya ada kasus seperti ini, bagaimana teman-teman? Akhirnya banyak suhu-suhu itu yang sudah berpengalaman di bidang toko bahan bangunan memberi saran. Ada yang ingin, ada yang sudah punya toko lah. Ini semuanya bisa semuanya itu tergantung kepada kita. Kalau kita sudah punya kalau kita sudah jalan toko kita, otomatis kan kita punya supplier. Nah, kita tawarkan ke supplier kita, mau apa enggak nyuplai barang di sana, begitu, saudara-saudara. Demikian sampai untuk saat ini 4 hari sudah tidak upload. Mungkin ditunggu teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang masuk dalam grup share and solusi, jangan lupa dan jangan lengah untuk memperhatikan grupnya. Karena 2 jam grup Anda tidak Anda lihat, 200 lebih chat yang masuk. Anda jangan sampai tertinggal untuk pendapat dari pakar-pakar. Bukan merupakan pakar itu merupakan apa ya? Sudah merupakan orang yang sudah mengalami, sudah sebagai apa ya, pelaksana dari toko bahan bangunan yang bicara itu. Demikian, saya doakan semoga kita semua dalam menjalani usaha mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan kita semua dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saya sampaikan setiap video saya, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.